Oke. Yang jelas adalah mereka yang tidak terjun, mereka yang tidak bergerak, mereka tidak akan dinilai. Mereka yang tidak menjadi pemain, mereka yang tidak berkontribusi, maka mereka tidak akan diingat. Ya gitu ya. Jadi saya punya rumus sederhana dalam hidup ini. Di serba dunia yang penuh dengan ketakutan, yang ketika melangkah penuh kekhawatiran gitu ya, yang di tengah kita ingin bertindak penuh dengan bisikan, saya punya 3 prinsip. Paksa bisa terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ustaz, saya menyapa sahabat Mida dulu nih. Siap. Kita panggilnya sahabat Mida. Masya Allah. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq bersama Ustadz Arjuna Effendi. Betul. Masya Allah. Nanti detailnya Ustadz kita beri kesempatan untuk perkenalan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kami kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Mida yang sudah mensupport kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga sudah ikut berkontribusi dalam pensiaran dakwah kami dalam media YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat kepada seluruh sahabat Mida yang sudah ikut mensupport kegiatan dakwah kami ini. Dan di hari dan juga bulan yang spesial ini, di bulan suci Ramadan, kami mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah ya. Semoga Allah kuatkan kita dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin, 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 amin. Tidak usah panjang lebar ya. Kita sudah sapa-sapa, dan di depan kita nih sudah ada narasumber kita hari ini, Kak Ustadz. Panggilnya Kak atau Ustadz? Kak aja kan? Kak aja ya? Ya, kalau Ustadz terlalu tinggi. Kak aja. Ya. Atau Kiai? Insya Allah, itu lebih tinggi lagi kan? Baik, Kak Juna. Kak Juna, Kak Juna Effendi. Nah, kita kenalan dulu sebelum nanti saya kasih prolog ya. Sebelum nanti kita kasih prolog, kita kenalan dulu karena ini kan Kak Juna nih perdana nih. Betul. Ya, semoga ini juga bukan yang pertama nih. Siap, insya Allah. Kita siapin materi-materi baru ya. Siap. Sambil silaturahmi, atau mungkin nextnya kita yang silaturahmi. Betul. Di tempat sana ya, di Bekasi ya. Mungkin sekali, insya Allah ya. Siap. Baik, kenalan dulu mungkin Kak Juna, nama lengkapnya, aktivitasnya, dan mungkin pengalamannya sedikit ke sahabat Mida. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mida sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arjuna Effendi, sering disapa Juna gitu. Saya sering memfamiliarkan Effendinya gitu karena Effendinya kagak pernah disebut nih kan. Orang tua udah kasih nama Arjuna Effendi, kok Juna terus gitu kan. Effendinya nggak ada gitu. Jadi kalau Jadi sekarang mau dipanggil Kak Juna atau Kak Effendi nih? Juna aja kayak ya. Yang familiar, cuma mungkin perkenalan aja gitu ya. Bisa disapa Kak Juna gitu ya. Aktivitas hari ini saya domisili di Bekasi gitu ya. Aktivitasnya sebagai tenaga pendidik gitu ya, khususnya guru gitu ya, dan juga kegiatan freelance-nya itu menjadi seorang trainer gitu ya. Trainer yang memang kadang ya audiensnya dari usia sekarang alpha ya, masuk alpha ya. Alpha dan kemudian Gen Z gitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya mereka saya ngerasa muda terus gitu. Oh iya benar kan? Jadi walaupun umur terus bertambah kadang mengkhawatirkan dikit lagi bawa tanah nih kan. Tapi kalau bertemu Gen Z dan Alpha, alhamdulillah nih masih muda. Kerasa muda lagi. Betul. Ya. Bahkan terakhir kemarin saya ketemu Gen Alpha tuh Masya Allah ketika ngisi awur-awuran gitu ya. Tapi ya itu dunia mereka gitu ya. Artinya kita tidak boleh menjudge gitu. Kira-kira awur-awuran itu efek gen mereka atau memang fase mereka lagi di itu? Lagi fase sih Tad. Lagi fase ya. Dan kemudian kalau kita bahas sedikit terkait Gen Alpha ini kan memang lebih kepada motorik mereka ya. Jadi mereka itu tidak bagian dari orang yang tidak suka diem gitu. Jadi mereka memang sudah ada bumbu-bumbu di Gen Alpha ini adalah orang-orang yang memang harus diberikan peran. Gitu. Jadi tidak suka kayak duduk kayak kita gini nih. Iya benar. Gen Alpha dengerin tuh, gitu. Dengerin, suruh tenang, nggak mau. Mereka tuh harus benar-benar kita kasih kreativitas dan ketika kita bisa manfaatkan, bukan manfaatkan sih, lebih kepada mengarahkan potensi mereka akan menghadirkan hal baru gitu. Dan memang di beberapa bulan terakhir, bahkan sudah beberapa tahun ke belakang ini sering gitu ya bertemu di dunia training bersama mereka.
alhamdulillah gitu ya. Hari ini saya juga mendapat banyak feedback dari Masya Allah. kehidupan mereka, dan kenapa kemudian kita harus memperhatikan karena mereka ini adalah generasi kita gitu. Iya, Mereka lah yang kemudian 5 sampai 10 tahun ke depan adalah wajah Indonesia dan agama ini. Betul, Masya Gitu, Tan. Allah. Masya Allah. Beda ya kalau trainer tuh kalau ngomong tuh tak gitu ya. Nggak ada yang berulang ya. Gitu. Dan saya mau sampaikan mungkin ya, Siap. ya. Jadi ke sahabat Mida semua, kalau hari ini kita ada di zaman yang hari ini putih abu-abu gitu ya. Bahkan insecure itu hari ini melanda banget di kalangan anak muda gitu ya. Oke. Gue ini hari ini diciptakan apa sih manfaatnya? Apa sih saya harus ngapain gitu ya? Saya sampaikan saya ini dari timur Papua tadi ya. Iya. Yang akhirnya menganggap bahwasanya strata untuk kemudian sosial kita itu naik bukan dari lokasi, bukan dari privilege gitu ya. Tapi kalau kita punya keinginan tinggi, kita mau dan berani, insya Allah kita akan sama dengan orang-orang lainnya gitu kan. Gitu. Tapi saya jujur Ustaz, saya ini sambil diskusi Siap, aja Tat. ya. Gak apa-apa, Tat. Lanjut. Sambil diskusi. Saya merasa ada yang kurang relate ya. Dalam satu sisi mereka tuh memiliki bibit-bibit untuk diberikan peran, tapi dalam satu sisi lain insecure lagi melanda Betul. anak muda nih. Gimana tuh kalau gitu? Nah, ya, kenapa insecure hari ini pada akhirnya menjadi penyakit gitu ya, penyakit di kalangan teman-teman generasi Z sampai kemudian Alpha gitu ya. Karena pemicu utamanya adalah teknologi tadi. Oke. Jadi teknologi ini secara tidak langsung membawa sebuah algoritma untuk memposisikan seseorang. Oke. Jadi mungkin Ustadz juga merasa gitu. Kita flashback lah. Kadang kita melihat teman kita itu sudah lebih tinggi di atas kita. Dan pada akhirnya kita bilang, kok saya belum jadi apa-apa. Sedangkan teman saya jadi seseorang gitu. Iya. Kok dulu ketika kemudian di bangku sekolah, di bangku pertemanan, atau kemudian di kehidupan sosial kita, terlihat kita yang lebih mencolok dan dominan, kok sekarang ketika kita lihat di media sosial mereka lebih di atas dari kita. Disitulah titik insecure Tad. Iya. Jadi kalau semisal kenapa kemudian dulu generasi 90 ke bawah itu jarang banget insecure, karena mereka tidak termakan, terekspos dengan orang-orang lain. betul, sehingga tidak ada perbandingan yang pada akhirnya membuat mereka tuh kecil gitu. Ya teman mainnya itu aja gitu. Jadi untuk insecure pun ya udah. Tapi pada akhirnya ketika kemudian kita arahkan untuk pada akhir sebenarnya kalian tuh punya potensi loh. Kalian itu punya kehidupan dan value sendiri. Yang kalau kita arahkan dan kita jalankan, insya Allah mereka akan terarah gitu. Masya Allah, ini baru perkenalannya udah daging semua ini. Masya Allah, siap. Kak Juna ya. Siap. Kak Juna berarti tadi Kak Juna aktif di dunia pendidikan. Betul, ya. Dan sekaligus juga trainer ya. Betul. Masya Allah. Mendalami jiwa trainernya udah dari berapa tahun ke belakang, Kak? Iya, jadi kalau misalnya masuk ke dunia profesional memang baru 2 tahun kebelakangan ya. Oke. Sebelum-sebelumnya memang lebih kepada masih tahap proses belajar lah, mengenal sebenarnya. Kenapa pada akhirnya saya juga tertarik dengan dunia trainer? Nah itu juga tuh yang mau saya tanya. Kenapa harus trainer Kak? Tapi memang sebelum saya sampai ke situ, kalau kita lihat sekarang tuh dunia trainer sudah menjadi peminat yang banyak, Tad. Kalau kita lihat sebelum COVID ya, dunia training itu atau bahkan trainernya itu agak sedikit bisa terhitung jari. Tapi kenapa pada akhirnya hari ini trainer itu banyak dan tanda kutip banyak trainer-trainer yang ya semoga semuanya baik gitu. Tapi kalau kita ambil sisi gelapnya trainer itu gitu, banyak juga mereka yang menjadikan trainer ini sebagai jalan untuk mencapai titik finansial gitu ya. Oke. Karena memang trainer ini kan kalau kita bicara secara kafaah ya tadi keilmuannya harus dibayar dan yang lainnya. Cuma kalau saya pribadi gitu ya, kalau menanggapi secara personal, saya masuk terjun ke dunia trainer ini karena saya merasa pertama kondisi anak muda hari ini. Ya, kondisinya gitu ya, yang dimana memang harus perlu arah gitu. Yang kedua adalah kondisi negara. Kalau kita kemudian tidak terlepas dari pembangunan dan ikut mencerdaskan anak bangsa, dan saya rasa pemerintah hari ini sudah cukup untuk pada akhirnya mereka punya ikhtiar, mereka punya usaha untuk bagaimana negara ini tetap berdaulat gitu. Tapi saya rasa Ustadz, pemerintah saya tidak cukup gitu. Harus ada keterlibatan kita juga untuk bagaimana kemudian tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, ya kan? Tapi bagaimana generasi ini harus terus berlanjut. Siap. Karena lebih baik sibuk di dunia daripada sibuk di akhirat mencari pengakuan gitu ya, Tad. Waduh. Gitu. Tapi menarik bagi saya tadi adalah ketertarikan Kak Juna ke dunia trainer itu dilandasi dari kegelisahan. Betul. Keresahan ya. Betul. Keresahan, kegelisahan melihat generasi bangsa, dan itu menurut saya suatu hal yang mulia ya, insya Allah. di tengah
sudut pandang yang dipersempit dalam materialistis. Betul. Tapi dilandasi dengan kegelisahan, keresahan. Jadi datang itu dengan hati. Betul. Bukan dengan kebutuhan Iya, rumah. betul, Ya. betul. Tapi ya tetap itu sebuah nilai yang sangat berharga ya bagi saya, dan masya Allah. Ya insya Allah sih setiap amal yang kita berikan itu kan jadi jariah juga pastinya. Itu betul. Iya kan, apalagi Utamanya kalau itu sih anak sebenarnya. muda ngerti, dan ya baik, makasih ya Kak Ajuna, berarti tadi masya Allah ya beliau aktif di trainer dan juga bukan dari apa ya, bukan dari daerah yang dekat ya, Betul, dari daerah timur. Betul. Masya Allah, kita juga di Mitra Dai Indonesia ikut turut concern saat di Masya beberapa Allah. kegiatan yang di daerah timur Indonesia. Contoh misalkan dalam apa namanya support perjuangan dakwah di pelosok, Masya Allah, Masya Allah. mushaf juga melihat rilis dari apa namanya itu Kementerian Agama, 75% kaum muslimin di Indonesia buta huruf Al-Quran. Allah. Alhamdulillah kita juga ikut menghadirkan program-program yang mensupport hal tersebut, khususnya dai juga Zat. Masya Allah. Apalagi di pelosok itu, dan juga ya dengan berbagai macam kompleksnya problem yang ada di sana Iya. gitulah ya. Ya alhamdulillah insyaallah. Dan Ustaz juga insyaallah nih jadi ke depan jadi munzirul qaum idza raja'u ilaihim nih. Di sini lagi yatafaqahu fid din. Iya, benar, ya. betul. Ya nanti nextnya liyungzir qaumahum Amin. idza raja'u ilaihim. Amin Allahumma amin. Amin. Baik, izin saya menyampaikan prolog dulu Ustaz ya. Catat, Fadal. Baik sahabat Mida, hari ini sengaja kita mengundang Kak Juna ya dengan kapasitasnya dalam dunia motivasi dan juga trainer, karena kita ingin mengangkat di momentum Ramadan ini, momen dimana kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita jangan sampai justru malah mageran. Betul. Jangan sampai kita mageran. Maka tema kita di sini adalah, saya angkat di sini ada 3 tagline. Masya Allah. Bagaimana pemuda Robbani di Iya. bulan suci itu dia menggapai sebuah harokah, berkah dan magfirah. Masya Allah. Ini sempurna ini. Iya. Perfect. Gimana anak muda ya kan memaknai sebuah perjuangan di bulan suci. Kalau Betul. kita kembali ke sejarah, Ramadan tempatnya perang. Betul. Iya kan? Iya, benar. Sehingga di situ ada pergerakan Iya. yang bahasa Arabnya artinya harokah. Harokah, betul. Ya, dan insya Allah dalam hadis lain juga dikatakan apa? Taharrok fa inna fil harokati barokah. Berkah, betul. Jadi harokah dia akan menghadirkan sebuah keberkahan. Betul. Dan insya Allah ketika berkah sudah ada pada diri kita, itu akan menjadi bibit-bibit untuk menghadirkan magfirahnya Allah. Masya kepada kita Allah, semua. sempurna ya prosesnya ya. Nah, jadi anak muda ya kan, anak muda bergerak, dapat berkah, keberkahan dan juga dapat ampunan. Masya Allah. Yes, Baik, bagaimana lagi? Kak Juna. Nah, insya Allah. Mungkin itu prolog sedikit dari Siap, saya. Masya Allah. Nanti saya minta tolong pencerahannya baik buat saya dan juga buat penonton penonton dari sahabat Mida, khususnya untuk generasi-generasi muda. Masya Allah. Masya Allah ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, yang pertama sebenarnya definisi pemuda itu apa sih Kak Juna? Ya, jadi pemuda itu kalau kita bicara ya, hari ini pemuda itu sebenarnya terletak di antara 2 kelemahan, Kak. Ustaz. Jadi terletak di antara 2 kelemahan itu apa sebenarnya ya? Pertama, kita ada 3 jenjang. Oke. Ada anak-anak, remaja atau pemuda itu sendiri, dan lansia. Oke. Nah, pemuda ini ada di tengah-tengah, yang dimana kemudian dia membackup kedua kelemahan ini. Siap. Jadi ketika kemudian kalau kita bicara tentang anak kecil, anak usia dini hari ini, mereka keterbatasannya banyak banget. Masih ketergantungan juga ya. Ketergantungan gitu kan, Iya, harus iya, banyak iya. bantuan, harus Betul, banyak betul, penerapan dari orang yang lebih dewasa. Dewasa. Pun kemudian kalau kita loncat lebih tinggi lagi, orang tua pun sama. Betul. Mereka kembali kepada usia dini ini sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi dia di tengah-tengah Betul, ya. tengah-tengah. Yang lansia sama yang masih muda. Masih muda. Nah, Oke. pemuda inilah yang kemudian menjadi sebuah penggerak dan kemudian stabilitas kehidupan. Kalau kita bayangkan kalau cuma kemudian kehidupan ini hanya ada anak-anak dan orang tua, Oke. dan mereka ini tidak menjadi sebuah promotor atau stabilitas kehidupan, maka insya Allah nauzubillahnya adalah kita akan melihat sebuah kehidupan yang tidak terlihat fleksibel gitu ya. Atau kemudian monoton saja gitu. Tidak stabil ya. Tidak stabil. Iya, iya. Makanya kenapa pada akhirnya kalau kita lihat dalam semua momen-momen
kebangkitan atau pergerakan jarang sekali diisi oleh dua kelemahan ini. Makanya kenapa definisi pemuda ini ada di tengah-tengah, karena tadi dia yang menjadi promotor, inisiator pergerakan itu sendiri. Makanya sesuai banget dengan tema ini gitu ya. Karena memang masuk banget anak muda ini. Makanya kalau pada akhirnya kita lihat hari ini, kalau kita bicara tentang korelasi dengan Ramadan, dan hari ini banyak yang mengisi soft masjid misal, atau kajian-kajian itu adalah orang tua atau anak-anak kecil. Maka kan ini tidak sesuai dengan definisi pemuda itu sendiri. Padahal harusnya pemuda lah yang kemudian lebih banyak dan dominan di situ. Benar. Kenapa? Karena mereka punya fisik yang kuat, pendengaran yang kemudian masih mudah dicerna gitu kan, mencerna. Tatapan yang masih tajam, harusnya itu yang menjadi sebuah definisi pemuda. Maka bisa jadi kalau pemuda itu sendiri mereka tidak ada di definisi itu, berarti kalau kata Ali bin Abi Thalib kan, kalau kita temukan pemuda yang tidak produktif, tidak bergerak, maka takbirkan dia 4 kali, ya kan? Disolatin gitu. Iya, jadi mayat yang berjalan di dunia ini, karena tidak ada nilai. Gitu. Nah itu pemuda. Lalu kemudian kalau kita lihat pemuda itu ya tadi ada di potensi, mereka ada di fase punya potensi dan energi yang tidak dimiliki oleh kedua ini. Dan kalau kita sering familiar hari ini, pemuda itu siapa sih? Mereka adalah agent of change, moral force gitu ya. Kemudian social control gitu ya. Yang dimana mereka menjadi agen perubahan. Mereka inilah yang kemudian perubahan itu ada di mereka, Jadi kalau ada sebuah masalah, ada sebuah problem, anak muda lah yang menjadi cahaya perubahan itu. Moral force juga sebenarnya, adab dan akhlak itu harusnya datang dari anak muda. Bukan dari orang tua. Orang tua sudah sudah asam dengan asin kehidupan gitu. Harusnya kemudian pembaharu akhlak dan adab itu adalah anak muda. Dan kemudian yang terakhir adalah social control. Hari ini kemudian yang terdidik itu kebanyakan anak muda, bukan yang kebanyakan, mayoritas. Nah, maka kalau kemudian kita hari ini menjumpai negara-negara atau kemudian kondisi yang buta huruf Al-Quran, buta baca dan yang lainnya, harusnya pemuda yang hadir. Makanya saya pribadi pernah turun ke satu NGO ya, pengabdian masyarakat. Tujuan besar kita itu, ketika pada akhirnya hari ini banyak pelosok-pelosok yang belum tersentuh dalam tanda kutip kemampuan dalam hal intelek, anak muda yang harus hadir. Itu sepakat, Masya Allah. Tapi tadi ada yang menarik ya. Kalau ketika si pemuda itu berada di antara dua fase tadi, fase muda dan juga fase lansia, dia ada di tengah-tengah. Tadi sempat terucap bahwasanya wajar kalau terjadi banyak catatan pada dirinya. Itu gimana maksudnya, Zat? Catatan pada dirinya itu lebih kepada positif sih sebenarnya. Positif itu dalam artian apa? Menyeimbangkan dua kelemahan ini gitu. Jadi kalau pada akhirnya hari ini pemuda itu bisa kita kategorikan adalah mereka, kalau kita ibaratkan itu rumah, rumah itu kan kalau kita ambil sebuah analogi rumah, maka yang menerangi rumah itu adalah anak mudanya gitu. Jadi orang tua itu sebagai fasilitas-fasilitas yang lainnya. Gitu. Ataupun kemudian anak-anak itu sebagai pelengkap. Tapi yang menerangi rumah itu sendiri adalah anak muda itu. Karena bayangkan kalau rumah nggak ada penerangan, apa yang terjadi? Gelap. Gitu kan. Dan tidak, rumah tidak stabil, jadinya berantakan, tidak teratur. Tapi adanya anak muda pada akhirnya yaitu yang kemudian menstabilkan sebuah kondisi, karena mereka memiliki banyak sekali potensi dan catatan khususnya gitu ya. Makanya kalau pada akhirnya anak muda hari ini terlihat tidak produktif, maka sebenarnya dia bukan anak muda, bro. Kalau ada istilah hari ini, sebenarnya muda itu kan tidak dilihat dari usia ya. Nah, maka ini catatan buat teman-teman yang kalau hari ini merasa muda gitu ya, tapi kalah produktifnya sama orang tua, mohon maaf. Ini menghancurkan definisi anak muda itu. Gitu ya. Betul. Jadi catatannya lebih ke banyak ke positif sih. Tapi yang menarik juga tadi sempat sebut gitu ya. 15 hari pertama masjid itu ramai dengan anak. 15 hari terakhir ya dia tinggal lansia gitu kan. Bahkan yang paling saya anak mudanya malah itu kemana tuh, ke mall cari baju. Sibuk halal bihalal dan bukan halal bihalal, bukan jadwal bukber. Iya betul, bukber. Jadwal bukber. Oke, Zat, Masya Allah, menarik banget tadi ya apa yang Kak Juna uraikan dari definisi seorang pemuda itu ya. Ini juga insight baru tuh bagi saya tuh ya, bahwasanya pemuda juga menjadi bagian dari agent of change, moral force dan juga social control. Itu bener banget sih. Bener banget. Kalau dikaitkannya pemuda itu dengan karakteristik sebuah pemuda muslim itu seperti apa? Kalau kita bicara tentang pemuda muslim ini lebih lagi. Saya pribadi sih bergetar ya, Tat ya. Kenapa? Saya sendiri malu soalnya.
Kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, kita baca Sirah Nabawi gitu ya, pemuda-pemuda lah yang kemudian menjadi tonggak paling depan untuk kemudian kebangkitan Islam yang hari ini kita rasakan gitu. Betul. Bagaimana kemudian mereka menjadi panglima di usia muda, di usia-usia belasan tahun mereka sudah bisa hafal Quran, hafal hadis banyak, sudah menjadi pemimpin-pemimpin para sahabat yang tua gitu. Tapi kita hari ini di usia yang ya Allah gitu ya. Iya, Saya kadang iya. makanya kadang ini salah satu menjadi motivasi saya gitu tadi ya. Ketika pada akhirnya ketika mau tidur, mau menjelang tidur saya, menjelang istirahat saya itu kadang, Jun, kamu tuh udah di usia segini loh, udah ngapain aja gitu. Di saat kemudian dulu generasi-generasi sahabat dan di kalangan tabiin gitu ya, mereka sangat luar biasa mendeklarasikan bahwasanya Islam itu harus paling depan. Dan yang paling depan dan yang memimpin adalah anak mudanya gitu. Nah, makanya kalau tadi disinggung terkait karakteristik bagaimana kemudian korelasi anak muda hari ini dengan pemuda muslim, harusnya kita tidak terhilang dari prinsip itu tadi. Kita itu punya identitas loh. Kita itu punya sejarah besar loh. Lalu kalau hari ini yang terlihat adalah anak mudanya mulai menurun, khususnya di pemuda Islamnya. Berarti sebenarnya kan tidak yang masalah ini bukan Islamnya itu gitu. Sebenarnya Islam itu sudah menyiapkan kurikulum. Betul. Sukses story-nya udah banyak. Sudah ada ya kan, dari sejarah ataupun Al-Qur'an itu sendiri gitu. Menjelma bahwasanya ya anak muda itu punya banyak value gitu. Jadi kalau kita mau kaitkan banget sebenarnya kita itu sudah punya identitas, tinggal kita kembali yuk. Makanya di salah satu saya pernah baca buku Incredible of Muslim karangan Bang Edgar Hamas. Di salah satu kutipan paragrafnya dia bilang salah satu kehancuran kalau kita lihat hari ini banyaknya Islam terintimidasi, terpojokkan itu gara-gara pertama mereka jauh dari agamanya. Ya kan? Dan yang paling saya titik tekankan adalah jauh dari sejarahnya. Coba Ustadz jalan di beberapa anak muda hari ini, coba tanya tentang sahabat, tentang para pendiri-pendiri yang dulu. Mereka lebih banyak tahu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Korea, ya kan? Itu kan. Nah, itu makanya berarti kalau kita ambil tarik kesimpulan bagaimana kemudian korelasi pemuda dengan Islam hari ini, ternyata kayaknya kita perlu lagi buka jas merah itu khususnya jas merah sejarah kita. Masya Allah. Gitu, Iya. Artinya secara edukasi, secara percontohan Islam udah banyak banget memberikan edukasi itu. Bahkan kalau kita kembali ke Al-Quran, ke hadis juga itu sebenarnya sudah banyak. Cuman kadang yang juga sempat saya dengar problem sekarang itu adalah ini, terlalu banyak informasi. Iya betul, referensi yang akhirnya penumpang tindih. Itu dia. Makanya tadi ketika antum bilang lebih kenal Lionel Messi, karena begitu mudah informasi datang. Betul. Jadinya yang mana dulu nih? Iya benar. Iya nggak sih? Iya kan? Benar. Yang mana dulu nih? Padahal yang harusnya untuk membangun karakter dia dulu tuh yang dikuatin posisinya gitu kan ya. Betul. Siap. Berarti kalau misalkan kita kembali lagi ke bahasan kita di pemuda tuh, sebenarnya kalau Kak Juna melihat sebenarnya karakter pemuda itu yang kayak gimana sih, Karakter pemuda, karakter yang pada akhirnya hari ini terlihat di pemuda itu pertama gitu ya. Pemuda itu secara fisik mereka sudah yang paling sempurna di antara yang lainnya gitu ya. Paling sehat lah ya. Paling sehat. Berarti kalau sehat itu cuma kan gini, sehat itu ada 2 cabang sehat yang produktif ya kan. Sehat yang hanya terlihat secara jasad doang gitu. Nah, kan banyak orang yang sehat secara jasad tapi tidak produktif. Nah, berarti kemudian kalau kita bicara tentang produktivitas, maka kalau kita lihat karakter anak muda, ini kan karakter ini yang menopang dia muda atau tidak gitu kan. Dia dikatakan pemuda atau tidak kan dilihat dari karakter ini. Ketika karakter-karakter ini terpenuhi. Betul. Kalau karakter yang terpenuhi, definisi pemuda untuk dia. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti kan masalah, berarti kan ada yang kurang. Nah, pertama, karakter yang paling kita bisa lihat adalah secara fisik, dia kuat dan dia produktif. Itu. Yang berikutnya adalah dia kreatif, kreativitas ya. Anak muda itu dituntut untuk kreatif. Ya. Yang ketiga adalah dia punya kemandirian. Nah, ini yang hari ini susah. Apalagi di Gen Z hari ini gitu. Yang kalau kita dengar ya, Gen Z ini terkenal dengan mereka itu pragmatis, mereka itu instan, mereka tidak butuh proses, mereka itu mau langsung jadi gitu ya. Nah, padahal pada akhirnya ya memang kreativitas, produktivitas ini harus tertunjang melalui proses. Nah, akhirnya yang proses dan kreativitas inilah yang pada akhirnya melahirkan kemandirian. Kalau kita lihat anak-anak zaman dulu gitu ya, milenial dan sebelumnya, mereka kenapa kemudian produktif? Karena memang mereka sudah diasah kemandiriannya. Pulang
bilang ketika kemudian ada masalah jangan bergantung, selesaikan. Kamu yang memulai, selesaikan, kata orang tua dulu ya. Tapi ya sekarang kita banyak ketergantungan karena bisa jadi pola asuh yang juga menjadi catatan gitu ya. Makanya kalau bicara anak muda ini tidak bisa terlepas dari yang namanya orang tua juga sih. Ya kan? Nah gitu. Karakteristik yang kedua tadi mandiri gitu ya. Yang pertama kan kekuatan jasad ya. Jasadnya. Yang kedua adalah kemandirian. Yang ketiga adalah tentang mereka mengenal diri sendiri, Jadi banyak anak muda yang hari ini pengen A, B, dan C, tapi belum selesai di dirinya. Pusatnya sebenarnya di dia, gitu. Yang pada akhirnya adalah efeknya ketika kemudian dia ingin keluar tidak selesai. Akhirnya timbullah insecure, overthinking, takut, khawatir. Karena sebenarnya hal yang paling harus ditekankan dalam karakteristik pemuda hari ini adalah bagaimana kemudian dia selesai dengan dirinya sendiri, Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau yang lain kan kayak kemandirian, kedisiplinan, keberanian, ya, kepemimpinan itu bisa diasah. Tapi kalau bicara tentang mengenal diri sendiri ini agak susah, karena tidak ada teorinya. Harus lewat praktek. Dan yang bisa kemudian mempraktekkan itu ya dia sendiri. Aneh misalnya mau mengupgrade diri Ustadz, nggak bisa, karena aneh nggak tahu Ustadz itu siapa dan bagaimana sih sebenarnya yang Ustadz mau. Makanya kepada akhirnya di ujung anak muda itu yang punya karakter adalah mereka yang punya visi dalam hidup, tujuan lah khususnya gitu ya. Nah kalau saya pribadi hari ini kalau sudah bisa menilai ya, kalau saya pribadi, karena ya lagi dan lagi yang bisa menilai kita selesai dengan diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Betul. Saya pribadi alhamdulillah gitu ya sudah sampai di titik itu karena saya menaruh dua prinsip. Ada namanya prinsip visi atau tujuan dan ditopang dengan prinsip standar. Jadi kehidupan tuh ada 3 prinsipnya. Visi, standar, ini yang paling bawah, jurang. Bahasa kasarnya jurang. Dan kita sebagai pemuda kalau memiliki sudah 2 ini, kita akan tidak boleh banget jatuh ke jurang. Terhindar lah ya dari itu ya. Kayak contoh saya sebagai visi saya itu sebenarnya besar, mau jadi presiden sebenarnya saya itu. Masya Allah. Ya, karena ya walaupun kita bilang berhasil atau tidak, harus gitu. Punya mimpi aja gitu. Dalam konsep penerapan visi juga kan setinggi mungkin. Betul ya. Jangan Allah Maha besar. Kenapa kita harus setengah-setengah dalam mentarget sebuah visi kan? Nah, maka ketika kemudian dalam prakteknya hari ini, saya menaruh standar saya adalah leader. Jadi leader itu kan seharusnya tidak hanya bicara tentang jabatan dan posisi. Betul. Leader itu tentang mengayomi, mengarahkan, mendengarkan, menstabilkan, dan itu ada di saya sekarang. Jadi ketika kemudian saya juga aktif di organisasi BEM, saya mencalonkan diri hampir 2 kali tapi tidak pernah terpilih. Tapi saya tetap masuk di struktur itu, tapi yang nge-lead BEM itu tetap saya. Walaupun saya tidak menduduki jabatan fungsional sebagai presiden, tapi saya yang tetap mengatur organisasi itu. Karena karakter, prinsip dan standar tadi, prinsip, visi dan standar. Nah itu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan karakteristik yang paling harus dibenahi di anak muda hari ini, selain dari soft skill ya, kemandirian, kedisiplinan itu bisa diasah. Tapi selesai dengan diri sendiri menjadi sebuah yang harus kita selesaikan. Selesai pada diri sendiri, memiliki visi dan standar. Betul. Baru dari situ dia nanti bisa mengasah. Kedisiplinan kan itu gampang sebenarnya. Gampang banget gitu. Masya Allah. Itu karakteristik. Jadi kalau misalnya kita mau melihat dia anak muda atau bukan, kita lihat dulu dia udah selesai belum dengan dirinya sendiri. Cara melihat dia udah selesai atau belum, kita kasih sebuah problem solving. Masalah. Kita hadapkan dia dengan masalah, bisa nggak diselesaikan? Nah, masalahnya tanda kutipnya hari ini anak Gen Z tidak bisa di situ gitu. Karena tadi mereka sudah terfasilitasi dengan adanya media sosial. Bahkan kadang mohon maaf gitu harus disinggung orang tua, peran orang tua pun kadang, karena banyak orang tua yang bilang begini, saya takut anak saya tidak bisa apa-apa, saya takut anak saya A, B, dan C. Karena takut itulah yang pada akhirnya memanjakan anak itu. Padahal kita tahu ya tidak selamanya kita membersamainya. Betul, itu hanya titipan ya. Itu, nah itu sih. Jadi itu indikator sederhana. Sepakat, Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Jadi berasa ngaca nih saya. Kira-kira karakter saya seperti apa ya? Itu. Dan visi saya juga belum ada deh. Itu dia. Iya. Masya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kan goalsnya adalah kalau kita berujuk kepada sunnah juga ya.
prinsipnya sebagai seorang manusia itu kan bagaimana dia bisa bermanfaat buat Betul, orang. betul, Ya betul, kan? betul, betul. Taruhlah memang ya dia belum sampai ke tingkat leader, dia belum sampai ke tingkat presiden. Tapi kalau dia punya dorongan pada diri, gua ini harus bermanfaat buat orang. Betul. Ya. Atau enggak minimal seminimal-minimalnya kalau belum bisa bermanfaat jangan ngerepotin. Kan nyusahin ya kan? Jangan nyusahin. Ini kan betul. udah bermanfaatnya susah. Iya, Diajak, udah nyusahin lagi kan. Nah, ini yang repot ini. Oke, baik Sat. Kita kembali lagi ke Arjuna nih. Berarti kira-kira apa sih yang paling mungkin dilakukan pada anak-anak generasi muda saat ini? Ya, tadi kembali kepada karakteristik ya. Siap. Memperbaiki diri tentunya gitu ya. Selesai dengan dirinya sendiri dalam hal apapun itu. Iya. Dan yang paling mencolok dalam diri sendiri itu kadang tuh kita kalau belajar di PAI ya. Iya. Pendidikan agama Islam itu ada namanya rendah hati, kerja keras, Iya, ya kan, disiplin, atau kemudian apa namanya tentang karakteristik seseorang gitu ya. peduli gitu, peka. Gue perlu nggak sih bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah itu yang kemudian harus ditumbuhkan dulu menyadari bahwasanya kita itu makhluk sosial, kita ini punya tujuan seperti yang Al-Quran bilang kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kan, makanya kembali kalau kita kembali kepada Al-Quran, ke Islam itu selesai kayaknya itu ya? Selesai Cuma kadang kan kita ini jangan terkontaminasi sama yang lain dulu. Iya, sabar dulu dah. Ya. Ini sudah jelas, ya kan, prototipenya sudah jelas, prinsipnya sudah jelas, dari siapanya sudah jelas. Kembali dulu deh. Nah, maka kalau saya bisa boleh arahkan gitu ya, bagaimana cara mengenal diri sendiri? Yuk kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sirah Nabawi, yuk kita pelajari. Insya Allah di situ sudah menjelaskan banyak hal tentang diri sendiri. Cara bagaimana kemudian ya tazkiyatun nafs, ya kan? Kita bagaimana mengenal diri, mensucikan diri gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat melalui kemampuan yang dimiliki. Hari ini kita bisa ketahui Indonesia ini hebat. Cuma kekurangannya apa? Banyak di antara kita yang tidak linear. Kuliah jurusan A, kerjanya B. Inilah yang kemudian menjadikan Indonesia ini masih negara berkembang. Itu hasil dari analisis dan survei beberapa penemu gitu. Bukan penemu sih, kaum intelektual di luar sana. Dia melihat kenapa Indonesia sampai hari ini pada akhirnya, karena diuji di luar negeri diuji di Jepang, diuji di Korea, diuji di Jerman. Ya ketika mereka ditanya, kamu jurusannya apa? Misalnya contoh jurusannya SH, jadi guru. Nah, coba kalau kita lihat kemarin bahkan saya hampir pernah jalan dengan salah satu teman gitu ya. Mas jurusannya apa? SH, kerjaan di mana? Akuntan. Berarti kan otomatis sekarang ada hal yang akhirnya tertinggal. Apa itu? Kemampuan yang secara linear gitu ya. Kemampuan yang ibarat kepakaran. Kita hari ini banyak sekali orang-orang hebat, banyak sekali orang-orang keren gitu ya, tapi mereka tidak pakar. Jadi dua hal itu jadi apa yang dipelajari dengan yang diimplementasikan itu akhirnya kan tidak lurus ya, tidak linear ya. Gitu ya. Akhirnya jangan heran kalau hari ini banyak sekali aspek-aspek yang harus diperbaiki. Karena kondisi itu tadi gitu ya. Jadi ada dua hal itu sih, memperbaiki diri, kemudian fokus kepada memberikan manfaat melalui kemampuan. Jadi harapannya adalah pesan untuk saya pribadi dan kita semua hari ini, yuk kita kembali ke diri kita. Kita ini siapa sih? Kita mau kemana? Kita lihat potensi diri. Kita ini nilainya apa sih? Setelah kemudian kita kenal itu, nah itulah yang kemudian pada akhirnya kebermanfaatan itu didorong. Ya kan, jangan heran kalau hari ini banyak sekali anak muda yang memang juga sudah berkembang mereka sudah punya kepakaran dan mereka gunakan itu untuk kebermanfaatan. Banyak banget. Teman-teman saya di beberapa tempat gitu ya, mereka membangun sendiri yayasan kayak antum juga gitu ya. Hari ini ada fokus di Mitra Dai gitu ya. Hari ini kan antum punya bakat itu dan pada akhirnya kan bisa melakukan kebermanfaatan yang lebih, dan itu yang ditunggu hari ini oleh negara dan agama. Anak muda yang kemudian sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, punya kepakaran dan didorong untuk bermanfaat. Berawal dari pembelajaran manajemen pendidikan. Yes, pendidikan itu memang menjadi sebuah manajemen pendidikan menjadi manajemen di berbagai macam hal. Betul. Iya benar. Jadi pernah ada celetuk istri saya dia nanya, yang ketika kamu jadi presiden apa yang pertama kali kamu mau ubah? Dan saya sampaikan pendidikan. Betul. Karena kalau orang sudah selesai pendidikan, insya Allah keluarnya jadi. Betul. Iya nggak sih, Nah nanti sisanya lanjutannya adalah ekonomi, kesehatan. Gitu. Betul. Pendidikan itu utama, Betul banget. Artinya kan di setiap
generasi itu ada tantangan. Betul. Ya kan. Setiap generasi itu ada tantangannya. Ya seperti kita tahu ya, generasi sekarang nih dengan tantangan-tantangan itu seharusnya disikapi seperti apa kan? Nah iya, oke. Jadi cara menyikapinya memang ini harus butuh konsen ya, konsentrasi yang memang harus fokus dan kemudian harus menelaah gitu ya. Menyikapi tantangan zaman. Yang pertama adalah kita ya tadi punya arah hidup yang jelas. Siap. Ya, visi dan standar tadi ya. Saya sudah sampaikan di awal gitu ya. Dalam menyikapi tantangan Iya, ya. betul. Jadi ketika ada itu dia balik lagi ke visi dia. Iya, visi dia. Jadi kalau misalnya dia terdistract gitu ya. Oke, kebawa arus. Betul. Sekarang kan arusnya luar biasa kan. Waduh. Gitu ya. Bahkan kita kenapa dipaksa untuk bisa mengejar era atau kemudian kemampuan teknologi? Karena kalau kita nggak bisa, tertinggal kan. Betul. Nah, maka kenapa kita harus punya prinsip? Kita punya satu hal yang tidak boleh hilang dari aktivis anak muda, yang tidak boleh hilang dari anak muda itu nilainya adalah keberanian dan kepemimpinan. Oke. Itu khususnya dalam hal nilai visi hidup itu. Karena tadi kalau itu hilang akan mudah terbawa. Makanya apalagi dengan banyaknya referensi, banyaknya toko. Betul. Jangan bilang influence hari ini juga semua baik. Influence hari ini semua mengedukasi, belum tentu. Makanya kenapa kalau punya visi kan mau yang mana masuk disortir dulu nih, difilter dulu. Dia tetap bisa ngambil yang baiknya. Gitu. Ya tidak masalah. Kemudian kalau ada hal yang datang pasti ada baiknya dong. Pasti, itu diambil, yang buruknya dibuang. Itu bisa disortir oleh mesin apa? Mesin visi hidup. Oke. Kalau visinya udah jelas, aneh rasa apapun yang masuk. Yang kedua adalah bisa mengupgrade skill. Jadi cara menyikapinya adalah lu harus punya kemampuan, bro. Iya. Lu tidak bisa melihat zaman ini terus berkembang dan lu nonton. Berharap gaji besar tapi gak punya skill apa-apa. Gak punya apa-apa ya gitu ya. Gitu. Apalagi kemudian hari ini sosmed sangat luar biasa. Oke. Jangankan dunia training hari ini aja sudah luar biasa terganggu tadi ya. Dengan anak SD sudah bisa memberikan motivasi, coach ini kan, wah training terganggu nih kan. Jangan jadi pewaris, jadi perintis. Nah itu kan bahaya Tad. Nah makanya kalau kita tidak punya kemampuan lain atau khususnya dalam skill, kita akan tertinggal Tad. Anak hari ini, anak muda, siapapun itu sangat sudah mudah kemudian hadir untuk merubah gitu ya. Nah, maka kalau kita tidak punya skill ya lu akan tertinggal. Betul. Kamu akan jauh. Betul. Gitu. Berarti tadi gimana poinnya untuk Poinnya pertama visi atau arah hidup yang jelas ya, arah hidup yang jelas. Yang kedua adalah upgrade skill. Dan lagi Tad, pembahasan kita menyimpul kepada ujung ya, tapi ini kan belum close ya. Iya kan, di ujung nanti tuh pada akhirnya akan kembali kepada diri Tad. Jadi anak muda itu bagaimana kemudian kita mengetahui dia anak muda ketika tadi dirinya itu sudah selesai. Dengan semua hal. Betul. Ya, kayak skill ini kan kayak ngobrol gini nih. Betul. Saya beberapa kali pernah ngobrol begini juga sama yang dalam tanda kutip ya anak-anak milenial, Gen Z gitu ya, yang lahir-lahir tahun 2000 itu ya kehabisan kata-kata. Artinya kan perlu di-up lagi tuh skillnya. Betul. Khususnya dalam hal mungkin minimal membaca. Iya kan? Dia nggak ditanya udah gitu. Udah makan belum? Belum. Udah. Betul. Gitu. Tidak bisa inovasi kata-kata. Iya, improvisasi. Betul. Karena memorinya ya udah. Itu aja. Stagnan gitu aja gitu. Itu masalah Tad. Makanya jangan heran kalau hari ini ada yang ditanya terus jawabannya AI. Apa baca bukunya di rumah? Novel. Saya tidak suka membaca. Contoh tuh Nabi Muhammad. Itu harusnya menjadi teladan. Dan Nabi Muhammad itu apa namanya? Pagi digunjing orang. Iya. Pagi dihina orang, bahkan pamannya pun itu. Tapi malam orang-orang menitipkan barang-barang berharganya kepada dia. Kan keren ya. Saking beliau tuh amanahnya gitu. Betul. Walaupun ada jeleknya, dihina, misalnya bukan ada jelek, tapi dalam pandangan orang dihina, dicaci, tapi ternyata gue juga dibutuhin, iya. Karena dia punya skill tadi. Skill itu. Amanah kan skill Tad. Amanah skill itu. Skill, soft skill. Trust kan, orang punya trust sama dia itu mahal ya. Mahal. Kalau dia nggak bisa jaga, kalau dia nggak bisa ini. Dan itu yang hilang Tad hari ini. Dan orang tidak memasukin kategori soft skill itu sebagai kebutuhan. Padahal itu butuh Tad. Soft skill bisa bicara. Ya percuma ribuan ide di kepala kalau nggak bisa disampaikan kan. Sama aja bohong Tad. Betul sekali. Soft skill, upgrade skill. Siap. Dan jangan pernah menjadi seorang yang yang cukup kenyang dengan ilmu. Hauslah terus akan ilmu. Datang ke tempat lain, kosongkan gelas. Datang ke sini, kosongkan gelas. Terus. Itu udah diwasiatkan juga itu Imam Syafi'i kan. Betul. Al-hirs, tamak, ya kan? Iya, betul. Itu. Jadi
tamak dalam hal lain nggak boleh. Tapi kalau tamak dalam urusan belajar ilmu, itu maklub gitu ya. Itu teman kita sampai mati itu kan harus. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti kalau kita kembali lagi Kak Juna ini, kira-kira apa langkah awal untuk generasi muda ini menghadirkan dampak di sekitarnya? Oke, ini konkret ya, langsung teknis, langsung bagaimana konsep di lapangannya nih ya. Yang pertama adalah jangan jadi penonton. Ya, jangan jadi penonton yang apapun yang terjadi udah terserah. Iya kan? Sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan dunia. Yang penting gue bisa A, B, C, yang lain terserah. Kuota keisi aman. Mau di rumah yang lain mau ngapain terserah. Terserah lah ya. Mau di rumah berantakan kayak terserah. Nah, yang penting wifi hidup. Yes. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi yang pertama adalah jangan jadi penonton. Dan ada tambahannya bukan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi penonton. Jangan yang hanya cuma jadi tahu komen doang tapi kagak punya solusi. Banyak orang begini ya kan? Bisa mengkritik, bisa mengkritisi, bisa memarahi, tapi pas ditanya apa solusinya belum punya. Ya. Ini jangan sampai jadi dua penyakit ini ya, penonton dan yang suka komen tapi tidak punya isi. Ya, jadi langkah yang paling pada akhirnya kita mau lakukan di awal adalah jadilah pemain ya, dan hadirkan solusi, ambil peran ya. Jadilah pemain ya kan, karena kalau dalam pemain sepak bola penonton nggak bisa angkat piala Iya kan? Betul, nonton aja udah. Iya, nggak bisa ngerasain euforia di lapangan, berjuang ya kan, jatuh bangun. Nah, kita harus menjadi orang yang kemudian terjun. Kita harus menjadi orang yang kepada akhirnya menjadi pemain, bahkan pemain depan. Striker, pemuda itu striker. Betul. Kalau kita dalam permainan bola biasa kalau mix itu yang jadi back itu orang tua. Siapa yang jadi striker? Pemuda, karena dia punya insting tajam untuk ngegolin, punya fisik untuk berduel. Itu anak muda. Jadi anak muda jangan lagi kemudian duduk di belakang, di tengah, di depan. Itu anak muda gitu ya. Jadi tindakan yang pertama adalah ambil peran dan jangan jadi penonton, jadilah pemain dalam aspek apapun. Jadi kalau misalnya ditawarkan tentang project baik dunia ataupun akhirat, jadilah kita yang paling depan. Jadi misalnya contoh ada amanah nih anak muda, misalnya amanah dalam dunia apa? Pendidikan atau dalam dunia organisasi atau kemasyarakatan atau orang tua bahkan yang nyuruh, kita yang paling depan mengambil peran. Yang kedua adalah mulai dari yang paling dekat. Ya, mulai dari yang paling dekat adalah lingkungan keluarga kita. Jadilah teladan buat adik-adik. Ya, jadilah kemudian anak yang berbakti kepada orang tua. Itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Karena berkah-berkah itu yang akhirnya menimbulkan satu karismatik yang pada akhirnya kita tuh bisa menjadi pemuda yang ideal. Gitu. Dan yang ketiga adalah ya tadi upgrade diri sekali lagi gitu ya. Tindakan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan tadi setelah kita menjadi pemain, tidak hanya menjadi tukang komen tapi punya solusi ya. Upgrade diri, perbanyak, bisa boleh jadi, dan harapannya adalah jangan sampai skill itu cuma satu. Di kondisi yang hari ini banyak sekali tawaran-tawaran. Betul. Ya kan? Dan kalau kita tidak ada di situ, kita akan tersisihkan. Contoh, kalau kita cuma punya satu skill, lu akan kepake di situ doang. Di sini lu tidak dikenal. Tapi kalau kita punya multifungsi, multi talent, kita akan dipakai di mana-mana, dikenal di mana-mana, dan dibermanfaatkan di mana-mana. Dan itulah seyoginya yang menjadi seorang pemuda Islam gitu. Jangan kemudian kayaknya gue diajarin atau saya diajarin sini deh, sini enggak dulu. Dan banyak penyakit ini di kalangan anak muda hari ini yang khususnya belajar agama. Mereka mengatakan saya sudah dakwah di sini. Padahal dia punya kemampuan untuk berdakwah di sini. Seharusnya menjadi seorang dai, menjadi seorang pemuda itu harusnya mengambil banyak amanah. Karena mereka punya kemampuan. Memaksimalkan potensi diri. Itu potensi. Dan yang terakhir adalah pilih lingkungan yang positif, dan ini menjadi sebuah gambaran. Gambaran seseorang dikenal sebagai apa tergantung lingkungannya. Itu paling terakhir tadi ya, lingkungan itu. Jadi harus memilih kita itu adalah lingkungan kita. Bahkan dalam hal perjodohan aja dalam Islam itu kalau ada proses ta'aruf, yang juga dia tanyakan adalah temennya kan, si fulana, si fulan itu bagaimana. Nah, makanya kenapa lingkungan itu menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada dalam hidup kita. Jadi ada kemudian kita jangan jadilah pemain dan memberikan solusi mulai dari yang paling dekat adalah lingkungan keluarga atau diri sendiri. Upgrade skill jangan hanya satu atau bisa lebih, dan carilah lingkungan yang mendukung itu. Masya Allah. Nah itu buat generasi muda ya. Itu tips-tipsnya agar kita bisa jadi pemuda yang produktif, ideal gitu. Biar definisi pemuda itu benar-benar ada. Nah, kan? Jangan maunya yang cantik, kaya.
Kita mau, dia nyuruh belum tentu mau. Iya, nggak belum tentu mau ya. Naas banget hidup. Maunya itu, tapi yang dia mauin belum tentu mau. Betul ya kan, itu masalah. Ya itu kan salah satu contoh paling sederhana, Tat. Kalau kita tidak punya yang persiapan tadi, kita punya harapan besar, kita punya kemauan besar. Tapi belum tentu itu mau datang ke kita. Iya. Karena bisa jadi penolakan itu dari diri kita sendiri. Betul, karena kitanya belum matang untuk itu. Makanya Masya kemudian Allah. ya tadi bertindak awal itu tadi. Siap. Gitu, Siap. Masya Allah, daging semua ini anak muda nih yang nonton nih. Wah. Bolehlah nanti kita hadir lagi Ustaz, ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Insya Allah. Lebih spesifik membahas negeri ini. Masya Allah. Ini kayaknya seru nih. Baik Kak Juna, sebelum terakhir nih, sebelum closing. Nggak bisa dipungkiri ya, kita pun dulu pernah merasakan muda, ya kan? Apalagi anak muda sekarang pun pasti mereka merasakan generasi muda mereka yang dihadapkan dengan kelabilan. Betul, labil banget. Ya, kalau kita dulu seperti yang saya bilang, labilnya kita ya di situ-situ aja. Medianya tuh sempit. Iya, gitu. benar. Jadi untuk labil merusak kita itu sulit. Betul. Iya kan? Kita pantauan orang tua tuh begitu intens, Iya, atau betul. mungkin lingkungan kita tuh ya belum mengajarkan dalam suatu hal yang luas banget gitu ya. Betul. Contohnya dengan gadget ini kan nggak bisa dipungkiri itu Yes. wasilah untuk membuka pintu luas yang begitu. Betul. Kalau nggak dibentengi diri, apalagi terdistrak dengan kelabilan itu pun bahaya. Ustaz. Betul. Nah, maksud saya generasi muda ini pun dengan ujian dan tantangannya merasakan kelabilan, dan bagaimana tips agar dia bisa keluar ya di tengah kelabilan yang mungkin bisa merusak dirinya. Oke. Yang pertama adalah cara keluar dari kelabilan adalah kita harus sering ngomong dengan diri sendiri. Kalau saya, Tat, ada kebiasaan yang saya selalu lakukan sebelum tidur. Deep talk dengan diri sendiri. Karena ternyata, Tat, mengapresiasi diri itu adalah bagian dari kita itu akan menolak banyaknya hal-hal yang akan mencemari hidup kita. Kita kokoh dengan diri kita akan kuat dengan diri kita ketika kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Deep talk. Saya selalu mengatakan sebelum tidur itu saya selalu mengapresiasi pertama. Jun, terima kasih untuk hari ini sudah berjuang, sudah sudah sampai ke titik maksimal untuk bermanfaat. Tapi mohon maaf, kamu masih punya kekurangan di sini-sini. Besok kita coba lagi ya. Besok kita bangkit lagi, dan inilah yang menjadi alasan besok kamu harus bangun lagi. Itu yang tahu kekurangan itu dari Kak Juna sendiri yang menguraikan. Betul, saya jadi mengoreksi diri. Betul. Nah, cara tidak labil, Tat, salah satunya adalah mengschedulkan. Jadi kalau kalau kita sebelum dihisap oleh Allah nanti di yaumul akhir ya, hisaplah dirimu dulu, Tat. Iya. Hisaplah dirimu dulu di dunia ini. Caranya bagaimana? Sederhana, dari bangun tidur sampai tidur. Kayaknya rasanya kita sendiri sudah bisa menghisap sih, Tat. Kita sudah tahu kita ini pantas surga atau neraka. Iya nggak sih? Kita lihat contoh kayak saya pribadi, ngajar dari jam sekian ke jam sekian. Dalam proses ngajar itu, lihat yang paling bermanfaat dan paling impactful di mana? Berapa persen? Kalau besar berarti setelah pulang ngajar, berarti otomatis kalau bahasa sederhana kasarnya adalah berarti enggak bermanfaat banget juga, enggak masalah karena kita sudah menabung kebermanfaatan yang lebih. Tapi kalau di sini kurang, menurut kita kayak jadi indikator rasa kurang kebermanfaatan tuh kadang ada di hati, Tat. Jadi kalau hati kita belum lega, belum puas, masih gelisah, berarti manfaat itu masih kurang. Nah, kalau sudah merasa kurang, yuk kita cari manfaat-manfaat yang lain. Makanya kenapa Ani pribadi, Tat, hari ini ketika pulang ngajar pun tidak stop. Cari ruang diskusi lainnya, cari lingkungan yang bisa membangun diri atau bermanfaat. Nah, makanya kenapa pada akhirnya itu yang menjadi sebuah kepentingan kita hari ini adalah tadi bagaimana kemudian kita bisa deep talk dengan diri kita sendiri, lalu pada akhirnya kita bisa mendorong diri kita. Yang kedua adalah kurangi overthinking. Ya, atau kemudian banyak mikir ya kan, takut sana, khawatir sini ya, insecure sana, panik di situ. Dan pada akhirnya kita nggak gerak-gerak. Iya kan, kadang kita banyak gak sih, Tat, di antara kita tuh pengen berbuat baik, tapi karena banyak bisikan, jangan nanti di situ, jangan ya itu nanti situ, nanti kamu di situ loh, kamu di sini, akhirnya udahlah nggak jadi. Padahal ya walaupun dalam Islam kalau sudah niat baik tercatat gitu ya, tapi masa sih kita mau masuk surga jannah Firdaus, tapi proses kita, usaha kita segitu-gitu doang. Itu dia layak nggak sih? Ya kan? Makanya kita harus maksimal dong. Nah, kalau kita kemudian overthinking, rasanya jannah Firdaus tuh jauh banget deh. Jauh banget rasanya. Nah, makanya pada akhirnya cara kita kuat agar kita tidak overthinking adalah ya tadi, kita punya prinsip.
Kita punya keberanian, kita punya leader untuk diri kita sendiri. Hingga pada akhirnya ketika kita mulai labil, lah gua tuh gini loh arahnya. Ngapain orang lain ganggu? Nah. Jadi ketika kemudian kita sudah punya prinsip, punya tujuan, tabrak. Betul. Apapun yang terjadi karena kita punya visi. Jadi visi itu termasuk dalam hal konsekuensi tadi. Jadi jangan cuma berani menyusun, mengkonsep tapi tidak berani dengan konsekuensi. Hidup ini konsekuensi tadi. Betul. Hidup ini life is choice itu tadi kan. Hidup adalah pilihan yang baik dan yang buruk. Dan buruk ini bukan berarti kamu kalah. Kalaupun kamu gagal, jangan kategori gagal adalah mereka yang ketika dihantam dengan sebuah masalah, ujian, dan mereka pasrah dan akhirnya tidak mau bangkit lagi, di situ gagal. Tapi selama dia kalah, dia gagal tapi dia mau bergerak, rasanya itu bukan gagal. Itu hanya proses untuk dia memulai kemenangan gitu. Masya Allah. Ya, makanya kemudian janganlah overthinking gitu ya. Bergerak aja dulu. Berhasil atau tidak urusan belakangan. Yang penting lu udah gerak, udah aksi, ya kan? Nah, yang ketiga adalah cari lingkungan positif lagi dan lagi gitu ya. Kelabilan itu teman itu akan menguatkan kita. Makanya kalau saya sampaikan ke beberapa teman saya, kalau kamu punya teman yang toksik, tinggalkan. Banyak teman yang baik di sini. Kenapa saya harus keras untuk hal ini? Karena dia yang menentukan masa depan kita. Kelabilan kita, tujuan hidup kita akan terpengaruh oleh lingkungan. Iya nggak sih, Tad? Udah labil, lingkungannya toksik, ampun, lebih parah itu. Bisa jadi terjerumus kepada kehidupan yang tidak ideal. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah menjadi anak yang tidak jelas, pemuda yang tidak punya nilai, masalah gitu ya. Makanya lingkungan ini luar biasa. Dan yang terakhir ada belum terakhir sih, punya iman dan prinsip ya. Iman ini penting ya. Iman dan prinsip tadi sudah saya jelaskan di beberapa episode belakang tadi gitu. Dan terakhir adalah konsistensi. Kadang konsisten. Kalau di Indonesia ini kan terkenal dengan panas-panas tai ayam. Dan hari ini ada di beberapa karangan kita gitu ya. Dia punya semangat, dia punya giro, tapi sampai di beberapa titik doang. Untuk sampai di titik akhir itu susah. Nah, makanya konsistensi ini harus dan wajib kayaknya ada untuk mengtirai atau satir ya bahasanya ya. Satir itu kan hijab ya. Menghijab kelabilan itu datang. Kalau kita konsisten kan ibarat kita kereta api nih, konsisten di relnya. Mau motor mau mobil datang kagak ada urusan, gue lurus. Dia jalan terus. Karena dia konsisten dengan relnya. Ya, karena itu analoginya. Jadi kalau kereta itu tidak konsisten, dan kayaknya tidak ada orang mau naik kereta deh. Benar. Tapi kalau biar penuh juga dia tetap mau naik. Karena dari sini pakai apa? Motor sih. Ya karena jauh dari Bekasi itu dari tempat aneka stasiun gitu ya. Jadi makanya kereta api itu sangat mengajarkan kita ilmu konsisten itu penting. Siap. Saya pernah ada satu pelajaran ya di Amerika, bukan di Amerika, di Eropa ada lomba lari lomba lari yang sifatnya maraton. Jadi putarannya 4 kali. Ada orang Amerika, dia mulai start itu konsisten. Konsisten itu artinya pace-nya ya, kalau bahasa sekarang pace ya, kelajuannya ya. Lajunya itu konsisten dari awal sampai akhir. Ada di beberapa negara yang lain pesaingnya itu, kompetitornya itu ada yang sudah lari sprint duluan. Tapi dia konsisten aja dengan pace-nya. Betul. Akhirnya apa? Ketika sampai di finish dia yang duluan, karena yang lain udah capek, terlalu menggebu-gebu. Betul. Iya kan? Nah, itulah ilmu konsisten itu penting. Gitu, Jadi nggak harus memaksakan diri di awal, tapi dia stabil aja gitu ya, konsisten aja ya. Tarik ulur bahasa orang Maya. Biar nggak terlalu span ke sana, tidak juga terlalu mundur. Tarik ulur aja. Betul. Ada saat momentum kita harus naik. Kalau kita lihat rasanya jangan dulu dipaksakan, turun lagi. Itu aja. Konsisten itu. Itu ilmu konsisten gitu. Dan apalagi kalau itu dikaitkan dengan Ramadan ya. Itu momentumnya itu saja. Betul, karena ini kan Ramadan ini madrasah ya untuk 11 bulan kita ke depan. Betul. Ya kan, jadi salah satu ketika kemudian kita lulus dari madrasah ini dilihat sebenarnya bukan di Ramadannya. Kalau kita lihat orang rajin tilawah, orang sholatnya banyak, rokatnya banyak, sunnahnya banyak di Ramadan, itu wajar. Dan itu biasa-biasa aja. Semua orang melakukan hal yang sama. Tidak bisa terseleksi yang mana taat dan tidak. Ya kan? Tapi di luar Ramadan itu yang menjadi sebuah tolak ukur dia beriman dan bertakwa tidak. Makanya disitulah konsisten kan. Kalau dia menjadi seorang yang punya bekal konsisten, maka setelah Ramadan pun dia akan jalan dengan aktivitas dia. Kalau rak-rak masjid 11 bulan ke depan rapi, berarti selesai madrasahnya ya. Ya kan, madrasahnya berhasil. Justru malah nggak berhasil. Rapi itu bukan berarti jarang dibaca.
Oh iya, jarang dibaca ya. Debu ya, berdebu. Ani kira rapi itu debunya nggak ada. Gitu. Rapi definisi lain. Ya kan kalau yang sekarang kan Quran. Oh iya benar. Gara-gara orang ngaji di sini. Iya. Iya. Baru habis sholat tuh ambil. Iya benar. Biasanya kan makan siang. Iya benar. Ini kan ngambil ini. Betul. Iya. Terus tahu-tahu ditaruh di sana. Betul. Kira Qurannya pada kemana nih? Oh, pada berantakan. Ya. Kalau selain 11 Ramadan situ rapi, debu numpuk. Ya Pak, jarang lama-lama di situ ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Ya. mungkin kita husnuzonnya dia bacanya lewat media lain. Oh iya, Masya Allah ada HP Di rumah. Ya, di rumah. Iya kan kalau siang kan mungkin tidak istirahatnya. Pendek. Husnuzon. Semoga ya kan. Semoga ya, dengan husnuzonnya seperti itu Kak Juna. Iya, Masya Allah, saya jadi pengen segera ngaca nih kira-kira segini kurang apa nih. Betul. Iya, harusnya gitu tadi. Dan harusnya memang kita harus benar-benar deep talk tadi ya. Betul. Nanya nih kira-kira kurang apa. Bahkan mungkin kalau saya tanya ke Ustaz Rizky, misalnya contoh, apa kekurangan yang Ustaz Rizky rasakan sekarang gitu ya? Kurang kurus. Bisa. Saya juga sih. Ya kan? Turun 3 nambah 5. Itu definisi jogging tapi melipir sarapan. Iya, nge-gym tapi pulangnya nasi goreng es jeruk. Wah, itu apalagi malam lagi. Aduh. Cocok. Tapi masih banyak, Zat. Nah, Saya iya. juga masih banyak pastinya ya, khususnya dalam membina, dalam membersamai yayasan Iya. Mitra Dai juga. Betul. Ya kan, makanya dengan menghadirkan Kak Juna ini ya jadi edukasi juga buat kita ya, khususnya buat teman-teman nih yang menonton video ini ya, agar kedepannya itu kita ya benar-benar terus jangan pernah merasa puas. Betul. Menanamkan visi yang kuat. Iya, itu. Upgrade diri. Yes. Ya kan, cari lingkungan yang Iya, bagus. Wah, itu. Kalau itu udah stabil dan ampun dah, kita akan menjadi seorang yang kabir di Indonesia. Waduh, kabir. Bukan kabir badannya gitu ya. Dan akhirnya kita akan secara tidak langsung karismatik itu, wibawa itu akan terpancar sendirinya. sendiri. Betul, terbangun sendiri. Betul, bukan Dan dibuat-buat ya. bukan buat, karena kita udah konsisten dengan diri sendiri. Bukan masang flyer banyak-banyak kita lagi begini, enggak gitu Zat ya. Enggak. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Alami. Auranya tuh kerasa. Aura, Tat. Iya, coba antum lihat kalau orang-orang kayak yang memang mereka sudah tertata hidupnya, Iya. visi hidupnya Sudah jelas, selesai dengan dirinya ya tadi Iya, bahasa enak banget. antum Dia ya. datang tuh kayak ih, surga ini. Nah, Gitu. cahaya nih. Cahaya nih. Tapi kalau orang yang belum sadar masalah, jauh. Ini bukan membantu, menambah beban ini. Beban kita aja, nggak usah temen orang-orang begini. Nah itu kan menjadi salah satu Iya, contoh. iya. Aduh, kita berarti ternyata tidak bisa dikenal oleh lingkungan kita kalau model kita begini. Betul. Makanya kalau kita mau beranjak, kita mau berubah dan masih ada waktu. Iya, betul. Lagi di usia muda gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan ini nggak kerasa Ramadan ini. Iya bener ya. Ngobrol sama Kita Kak sampai Juna ini, subuh Masya aja Allah. kita ini. Aduh, kayaknya bisa sih kita. Kayak ini, apalagi ngomongin yang agak sensitif dikit ya. Kayaknya nyambung nih ya. Nyambung nih kayaknya nih. Kayak aura kita mirip-mirip. Mirip-mirip sudah ada. Badannya mirip gitu. Agak dikit gitu. Masya Allah. Baik Kak Juna, terakhir. Siap. Closing statement nih dari bahasan kita yang tadi mungkin bisa disimpulkan lagi lebih kuat, ya kan? Khususnya pesan bagi para sahabat muda, sahabat mida yang menonton video ini, kira-kira dalam memaknai konten kita hari ini, bagaimana generasi muda memanfaatkan momentum yang ada, dia terus berharokah, bergerak, dia terus menghadirkan yang mana dari pergerakan dari harokah yang dia timbulkan menghadirkan keberkahan baik buat dirinya maupun lingkungannya, dan yang keberkahan itu jadi bisa menghadirkan maghfirah, ampunan, dan juga keberkahan tambahan buat diri dia. Iya. Fadol Kak Juna. Yang jelas adalah mereka yang tidak terjun, mereka yang tidak bergerak, mereka tidak akan dinilai. Mereka yang tidak menjadi pemain, mereka yang tidak berkontribusi, maka mereka tidak akan diingat. Ya gitu ya. Jadi saya punya rumus sederhana dalam hidup ini. Di serba dunia yang penuh dengan ketakutan, yang ketika melangkah penuh kekhawatiran gitu ya, yang di tengah kita ingin bertindak penuh dengan bisikan, saya punya 3 prinsip. Paksa bisa terbiasa. Oke. Untuk hal baik, untuk hal positif, untuk hal progresif. Karena ternyata secara rumus kita lihat kebaikan itu akan banyak bisikannya, akan banyak kendalanya, akan banyak rintangan dan halangannya. Maka kalau kita tidak paksa di awal, kita tidak akan menjadi bisa. Dan kalau kita tidak bisa, maka tidak akan ada terbiasa. Nah, maka kalau kita hari ini ingin melihat diri kita kepada jalur dan rambu yang lebih positif, maka lihat dulu
Jangan sampai kita terpaksa masuk neraka, gitu ya. Ya, kan banyak orang terpaksa masuk neraka hari ini, gitu ya. Terpaksa dimasuk neraka, dia mau, gitu ya. Akhirnya dia terbiasa masuk nerakanya. Waduh. Dalam hal konten negatif. Ya, maka hari ini kita dengan fasilitas yang sangat luar biasa banyaknya, kita di mana-mana sudah bisa mencari sumber-sumber ilmu, gitu ya, sumber-sumber kebaikan, gitu ya. Maka jadilah pemerannya, gitu ya. Buat sesuatu. Buat hal yang pada akhirnya itu menjadi sebuah peninggalan agar Anda itu diingat pernah ada di dunia ini. Masya Allah. Ya kan, seseorang itu hari ini yang harus kemudian pada akhirnya kita taruh adalah kita itu ketika sudah ada di kuburan, nisan kita ini ketika orang lihat mau diingat sebagai apa. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita itu mau diingat seperti apa, kita mau dievaluasi, mau dimuhasabah seperti apa. Oh, Ustadz Rizky selama hidupnya dia begini loh. Dan yang membuat itu siapa? Kita. Maka kalau tidak ada rumus paksa bisa terbiasa untuk sebuah kebaikan, kayaknya kita akan susah. Monoton. Kita akan susah ada di fase kehidupan, pada akhirnya kita mau level up dari yang lainnya. Kalau kita hidupnya biasa saja, monoton, stagnan, apa bedanya kita dengan orang lain? Nah, disinilah kuncinya pemuda Islam itu tidak seperti itu. Islam itu selalu menjadi pemimpin. Islam itu selalu menjadi yang paling depan. Islam itu, Muslim itu tidak boleh menjadi penonton, tidak boleh menjadi pemandu sorak, tidak boleh menjadi orang-orang yang cari zona nyaman. Keluarlah dari comfort zone itu. Keluarlah menjadi sebuah identitas seorang Muslim yang bertarung, yang berjuang, yang berani. Masya. Gitu ya. Untuk hal baik khususnya. Betul. Hingga pada akhirnya ketika kita sudah sampai di titik ini, kita akan kembali kepada makhluk atau kemudian hamba yang mencapai predikat takwa itu tadi, gitu ya. Karena hal baik itu bisa dilakukan kalau kita berani, kalau kita mampu, kalau kita mau berjuang. Tapi kalau kita tidak paksa berjuang itu, kayaknya kita akan ada di zona nyaman ini terus, gitu ya. Jadi rumus itu untuk hal baik, paksa bisa terbiasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jazakumullah khairan, Kak Junat, Masya Allah, ilmunya yang sangat menggelegar dan beda kalau motivator ngomong itu ya. Lagi-lagi itu saya tuh kalau lihat Kak Junat ngomong wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kayaknya udah sering ngomong. Alhamdulillah. Bukan sering ngomongin orang ya. Gibah dong. Tapi Masya Allah ya, sudah terlatih banget itu bicara. Dan ini juga jadi dorongan ya. Betul. Ketika sahabat Mida melihat tata cara pengucapan dan sebagainya, ini juga skill yang harus dimiliki. Dan ya tadi sebagaimana yang pesan-pesan yang udah disampaikan oleh Kak Juna, semoga bisa menjadi manfaat dan jadi amal jariah buat yang nonton. Siapa tahu dari sekian ribu subscriber yang kita miliki ini kan, ada berapa orang yang terketuk hatinya. Dan mohon izin juga nanti relasi-relasi Kak Juna yang dirasa ini perlu juga menyampaikan ini, oh sampaikan aja Kak Juna biar jadi amal jariah buat kita semua. Betul. Jadi amal jariah buat Kak Juna, jadi tambahan subscriber buat kita. Betul, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Insyaallah luar biasa. Siap, terima kasih Kak Juna sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini bukan yang terakhir, nanti kita atur lagi jadwalnya. Kapan lagi bisa kita ngobrol-ngobrol lebih eksklusif, lebih definitif, lebih menyasar kepada perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Amin. Nah, itu penting kayaknya. Itu penting kayaknya. Baik, terima kasih Kak Juna sekali lagi, jazakumullah khairan, dan juga seluruh sahabat Mida yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya terus mengajak, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika dirasa ingin menghadirkan manfaat dan juga edukasi yang bermanfaat dan perlu untuk di-share, jangan dirasakan oleh sahabat Mida sendiri, tapi share-lah seluas-luasnya agar menjadi jamal jariah buat Kak Juna, buat kami di Mitra Dai Indonesia, dan juga untuk sahabat Mida. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Juna dan seluruh sahabat Mida. Kita ketemu lagi insyaallah di podcast berikutnya dengan tema dan materi yang lebih menarik lagi insyaallah taala. Barakallahu fikum, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.